Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini 23 September tahun 2022. Tentunya merupakan satu ungkapan syukur yang kita semua dapat panjatkan kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang boleh kita rasakan hingga di pagi ini. Pekabaran kita di pagi hari ini, sekali lagi 23 September 2022 dengan judul Pengabdian Membawa Kedamaian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi ini boleh menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi dengan judul Pengabdian Membawa Kedamaian. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Semakin sedikit kelembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan selain hasil praktis dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Kedamaian di hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagaimana murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya. Dan sebagai akibatnya, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada satu batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai. Sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekakan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ia ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percecokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Jadi, saudara, apa yang Yesus buat adalah merupakan hal yang begitu besar. Itulah sebabnya selalu ayat yang saya ulang-ulangi dalam renungan kita, Yohanes 3:16, karena begitu besar. Dan begitu besar kasih Allah itu,
ditunjukkan, dibuktikan dengan pengorbanan Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi membutuhkan pengorbanan dalam hal membawa kedamaian. Saya dan saudara, apapun usaha kita, sehebat apapun kita berusaha untuk hidup setia kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya bergantung kepada Yesus, maka sia-sia semuanya. Itulah sebabnya yang menjadi batu sandungan hubungan kita dengan Tuhan, batu sandungan itulah yang menghalangi kita untuk kita memiliki yang namanya kedamaian abadi atau kedamaian kekal. Oleh karena batu sandungan kekurangan kita, dosa kita, pelanggaran kita itu menjadi batu sandungan. Hubungan kita dengan Tuhan putus, maka damai yang kita peroleh itu damai yang sia-sia belaka. Yang sementara kita cari adalah damai surga, ketentraman surga. Dan itu hanya didapat bukan dalam usaha kita, tetapi semuanya dapat kita rasakan oleh karena pengorbanan Yesus bagi kita. Hari ini, berapa yang mau buat hubungan dengan Yesus, sehingga kita memperoleh kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan dalam hidup kami hingga di saat ini. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami berterima kasih firman menguatkan kami. Bantu kami untuk kami memiliki hubungan dengan Tuhan yang dekat. Pelihara kami sepanjang hari ini. Renungan pagi ini menguatkan kami. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan kiranya akan memberkati. Berkati yang berhari ulang tahun hari ini, berkati yang dalam keadaan berduka, hiburkan dengan penghiburan sejati dari sorga. Semua pergumulan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami selalu taruh di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.